Akhir tahun semakin dekat. Masyarakat Indonesia lebih memilih membeli HP baru pada akhir tahun. Namun, dengan kondisi pasar smartphone sekarang yang ramai dan banyak vendor dan jenis smartphone, tak sedikit orang yang bingung saat memilih smartphone baru. Di sini kami merekomendasikan smartphone yang cocok untuk kalian beli di akhir tahun ini. Smartphone yang pertama datang dari Realme, yakni Realme Narzo 20. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada bulan September tahun ini. Membawakan layar IPS LCD 6,5 inci dengan resolusi HD+. Ponsel ini menjalankan Android 10 dengan Realme UI 2.0. Untuk urusan dapur pacunya, Realme mempercayakan pada MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G52 MC2. Untuk kapasitas memori, ponsel ini dibekali dengan 4 GB RAM dan disandingkan dengan 64 dan 128 GB memori internal yang bertipe eMMC 5.1 dan masih bisa diperluas dengan microSD hingga 256 GB. Untuk sektor fotografi, ponsel ini membawakan triple kamera 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Kamera belakang Realme bisa merekam video di Full HD Plus 60 fps. Untuk kamera depan, ponsel ini menggunakan 8 megapiksel yang juga bisa merekam video di Full HD Plus 30 fps. Untuk keamanan, ponsel ini menyediakan fingerprint pada bagian belakang yang memudahkan kamu untuk membuka kunci layar. Masuk ke baterai. Ponsel ini memiliki baterai besar, yakni 6000 mAh lithium polymer dengan 18 watt fast charging USB Type-C 2.0. Ponsel ini tersedia dalam dua varian warna, Glory Silver dan Victory Blue. Ponsel yang kedua datang dari Oppo, yakni Oppo A53. Diluncurkan pada bulan Agustus lalu. Dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan ditambah refresh rate hingga 90 Hz yang akan terasa lancar untuk bermain game maupun sosmed. Dengan sistem Android 10 dan ColorOS 7.2. Ponsel ini diotaki dengan chipset Snapdragon 450 dengan fabrikasi 11 nanometer dan didukung GPU Adreno 610. Ponsel ini menyediakan dua varian penyimpanan. Yang pertama 464 GB dan 6128 GB dengan tipe penyimpanan UVS 2.1 yang merupakan tipe penyimpanan baru dan lebih cepat untuk mengolah data. Penyimpanan ponsel ini masih bisa diperbesar dengan microSD hingga 256 GB. Untuk mata ponsel ini dibekali dengan triple kamera belakang dengan 13 megapiksel wide dan dua lainnya merupakan lensa deep dan makro sebesar 2 megapiksel. Untuk selfie kamera, ponsel ini menggunakan lensa sebesar 16 megapiksel. Kamera depan dan belakang ponsel ini bisa merekam video di Full HD Plus 30 fps. Untuk audionya, ponsel ini sudah menggunakan stereo speaker. Ponsel ini juga dilengkapi fingerprint pada bagian belakang. Untuk menyokong itu semua, ponsel ini memiliki 5000 mAh baterai bertipe lithium polymer dengan sistem charging USB Type-C dengan 18 watt fast charging. Untuk varian warna, Oppo menyediakan 3 varian, yakni Fiery White, Electric Blue, dan Fancy Blue. Ponsel yang ketiga datang dari Redmi, yakni Redmi Note 9. Meskipun ponsel ini dirilis pada bulan Mei, tapi masih worth it untuk dibeli. Mengusung layar bertipe IPS LCD 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Ponsel ini menggunakan sistem Android 10 dengan kustomisasi MIUI 12.
Ponsel ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer dan GPU Mali J52MC2. Untuk varian penyimpanan, ponsel ini memiliki RAM mulai dari 3 hingga 6 GB dan memori internal 64 dan 128 GB. Untuk kamera utamanya, ponsel ini menggunakan quad kamera 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel untuk deep dan makro. Untuk kamera depan, ponsel ini memiliki 13 megapiksel lensa kamera. Ponsel ini bisa merekam video di Full HD Plus 30 fps di kamera depan maupun belakang. Untuk sistem keamanan, ponsel ini membekalinya dengan fingerprint pada bagian belakang. Untuk masalah daya, ponsel ini menggunakan 5020 mAh baterai lithium polymer dengan 18 watt fast charging USB Type-C. Ponsel ini memiliki 3 varian warna, yakni forest green, midnight gray, dan polai white. Dari tadi membahas ponsel Cina terus, sekarang ada produsen dari Korea Selatan, yakni Samsung dengan Samsung Galaxy A21s. Dirilis pada bulan Juni 2020, Samsung membekali ponsel ini dengan panel PLS TFT 6,5 inci dengan resolusi HD+. Panel PLS TFT milik Samsung sejatinya persis dengan layar bertipe IPS LCD. Hanya beda pada penamaannya saja. Ponsel ini menggunakan Android 10 untuk sistem operasinya dan One UI 2.1 untuk UI-nya. Untuk otaknya, Samsung membekalinya dengan chipset Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer dengan GPU Mali J52. Untuk varian penyimpanan, Samsung membekalinya dengan RAM mulai dari 2, 3, 4, dan 6 GB dan memori internal mulai dari 32, 64, dan 128 GB dengan tipe eMMC 5.1. Untuk masalah kamera, Samsung menggunakan quad kamera 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel untuk deep dan makro. Untuk selfie kamera, ponsel ini menggunakan lensa sebesar 13 megapiksel. Kamera ini bisa merekam video di Full HD Plus 30 fps. Untuk peletakan fingerprint, ponsel ini berada di bagian belakang. Untuk urusan baterai, ponsel ini menggunakan 5000 mAh dengan 15 watt fast charging USB Type-C 2.0. Untuk varian warna, ponsel ini memiliki warna black, white, blue, dan red. Ponsel yang kelima datang dari BBK Group, yakni Vivo dengan Vivo Y30, dirilis pada bulan Mei tahun 2020 dengan membawa IPS LCD berukuran 6,47 inci dengan resolusi HD+, dengan sistem Android 10 dengan Vantage OS 10. Ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio P35 dengan 12 nanometer. Chipset ponsel ini disandingkan dengan GPU PowerVR GE8320. Untuk penyimpanan, ponsel ini menggunakan 4 GB RAM dan 64 128 GB memori internal bertipe eMMC 5.1. Untuk setup kamera, ponsel ini menggunakan quad kamera 13 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel untuk deep dan makro. Untuk kamera depan menggunakan lensa sebesar 8 megapiksel. Kedua kamera ponsel ini bisa merekam video di Full HD Plus 30 fps. Untuk sensor sidik jari, ponsel ini terletak di bagian belakang. Vivo membekali ponsel ini dengan baterai 5000 mAh bertipe lithium polymer dan 10 watt fast charging USB Type-C 2.0. Untuk varian warna, ada diesel blue dan moonstone white. Ponsel yang terakhir datang dari Infinix, yakni Infinix Note 8. Baru saja dirilis pada bulan November tahun ini. Dibekali IPS LCD berukuran 6,95 inci
dengan resolusi HD+. Ponsel ini berjalan di Android 10 dengan kustomisasi XOS 7.1. Membawakan MediaTek Helio G80 12 nanometer sebagai chipsetnya dan Mali G52 MC2 sebagai GPU-nya. Untuk penyimpanan, ponsel ini memiliki satu varian, yakni 128GB untuk RAM dan internalnya. Untuk kamera belakang, ponsel ini memiliki setup quad kamera dengan 64MP wide dan triple 2MP untuk AI kamera, makro, dan deep. Kamera ini bisa merekam video di kualitas 2K 30fps. Untuk selfie kamera, ponsel ini memiliki setup dual kamera 16MP wide dan 2MP deep yang bisa merekam video di Full HD Plus 30fps. Untuk keamanan, ponsel ini menggunakan fingerprint pada bagian samping. Infinix melengkapinya dengan baterai 5200 mAh lithium polymer dengan 18 watt fast charging USB Type-C 2.0. Ponsel ini memiliki 3 varian warna, grey, blue, dan green. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Untuk kesimpulannya, jika ingin baterai yang besar, ambillah Narzo 20 dengan baterai 6000 mAh. Jika bosan dengan ponsel Cina, ambillah Samsung A21s. Dan jika ingin untuk game, bisa ambil Narzo 20, Infinix Note 8, atau Redmi Note 9 karena menggunakan chipset yang tangguh. Jika untuk sosmed, bisa ambil Oppo atau Vivo. Itu saja video dari saya. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka, dan sampai bertemu di video selanjutnya.